Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel, sahabat kripto, sahabat aset, baik itu aset digital maupun non digital ya. Kembali lagi di channel ini tentunya ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara kita untuk deposit IDR ke Indodax dan bagaimana cara untuk membeli aset kripto ya, atau menjual aset kripto kita ya. Oke, langkah pertama setelah kita memiliki akun Indodax ya, kita login terlebih dahulu ya. Kita login dan kemudian setelah login di sini kita di pojok ya, di pojok kiri ya, tanda strip 3 kita klik ya. Nah, di sini kita diarahkan untuk ke wallet ya, ke wallet boleh, ke marketplace juga boleh ya. Nanti sama ya, ke wallet boleh, ke marketplace juga boleh ya. Nah, kalau ke wallet nanti munculnya akan seperti ini ya. Nah, di sini ada rupiah, di sini ada deposit atau withdraw rupiah ya. Sebelum kita untuk membeli atau menjual aset kripto kita ya. Atau kita bisa diarahkan ke marketplace ya. Kita klik marketplace. Nah, oke, kemudian di sini ada deposit atau withdraw IDR ya, jadi bebas ya. Nanti tujuannya sama, kita untuk deposit IDR ya sebelum kita memiliki aset cryptocurrency kita ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada store rupiah, tarik rupiah dan riwayat ya. Karena di sini kita akan deposit, berarti kita menuju ke store rupiah ya. Nah, store rupiah. Kemudian setelah itu ya, kita diarahkan untuk wajib baca ini ya. Nah, kemudian kita akan mengeklik ya, saya mengerti dan lanjutkan deposit. Oke, sini saya akan klik ya. Nah, di sini kita akan isi di kolom pertama yaitu jumlah setoran dalam rupiah ya, yang akan kita depositkan berapa ya. Kita mengisi di sini jumlah setoran dalam rupiah ya. Misalnya kita akan isi 100.000 ya, atau lebih 200, 300 atau berapa pun bisa ya. Kemudian di sini adalah sumber dana ya. Di sini ada sumber dana ya. Nah, sumber dananya kita akan lihat di pojok ini ya. Kita akan lihat. Nah, di sini kita untuk disarankan mengisi ya. Misalnya kita mau transfer bank atau lewat tunai dari ATM atau dari OVO, GoPay, ya, Shopee, ya, atau dari Alfa atau ya juga bisa ya, Alfa atau Indomaret ya, biasanya bisa. Dan di sini saya biasa menggunakan dari mobile banking ya. Saya akan isi ya. Nah, di sini, kemudian di sini kita diarahkan untuk lanjutkan ya. Jadi nanti di sini kita isi dahulu ya, misalnya 100.000 ya. 100.000 ya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan di sini ya. Kita akan klik lanjutkan. Nah, ini adalah nomor virtual account kita atau nomor rekening kita atas nama kita yang sudah dibuatkan oleh Indodax ya. Jadi kita tinggal pilih salah satu. Di sini ada BNI ya. Ada Maybank, terus ada transfer ke virtual account Mandiri ya. Di sini ada 3 ya pilihan ya kalau kita menggunakan mobile banking ya. Kemudian di sini saya biasa menggunakan bebas ya, tapi saya biasa menggunakan Maybank ya. Kalau Maybank itu cepat ya.
Mandiri pun juga cepat ya, tapi saya biasa menggunakan MyBank ya. Nah, di sini kita akan pilih. Nah, oke, kemudian di sini virtual account ini rekening yang sudah dibuatkan oleh pihak Indodax ya. Jadi virtual account ini adalah sorry sebentar. Nah, jadi rekening ini adalah virtual account kita atau rekening kita ya, atas nama kita. Ya, kalau kita simpan di mobile banking itu akan muncul nama kita ya. Jadi rekening ini yang sudah dibuatkan oleh pihak Indodax ya untuk kita deposit. Jadi rekening ini tidak akan berubah ya. Oke, kemudian setelah kita lihat virtual account, nomor rekening kita, maka kita melakukan deposit melalui mobile banking ya, atau ATM tunai juga bisa ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Pastikan transfer ke nomor rekening yang benar melalui ATM atau jaringan online. Saldo akan bertambah otomatis ke dalam akun Anda dalam 1-3 jam ya keterangannya. Tapi tidak sampai ya. Saya biasa menggunakan mobile banking itu biasanya cepat ya. Saya transfer langsung. Tidak sampai 1 menit ya kalau tidak ada gangguan blockchain itu cepat ya. Nah, untuk deposit dengan nominal di atas Rp500.000 tidak akan dikenakan biaya, selain itu akan dikenakan biaya sebesar Rp3.000. Nah, ini artinya begini. Kalau kita tadi deposit di bawah Rp500.000 itu akan terpotong Rp3.000 saldo kita. Misalkan tadi saya deposit Rp100.000, maka nanti akan sampai di Indodax saldo kita itu hanya sebesar Rp97.000 ya. Tapi kalau kita deposit di atas Rp500.000, saldo kita tidak akan terpotong ya. Oke, kemudian di sini kita klik ya, kirim petunjuk ke email ya, atau batalkan deposit. Kalau kita mau deposit ya berarti kita kirim petunjuk ke email ya. Karena di sini saya tidak hanya mentutorialkan saja ya kan, saya batalkan deposit ya. Oke. Jadi nomor yang akan keluar tadi, ya. Nomor rekening ini adalah nomor virtual account kita ya. Maka dari itu kita bisa simpan ya, nomor itu kita bisa simpan. Sorry, ini salah. Kita bisa simpan ya. Oke, kita batalkan. Jadi nomor rekening yang tadi yang di virtual account di akun masing-masing Indodax kita itu bisa kita simpan. Ketika kita mau deposit itu kita tidak perlu store rupiah ya, tidak perlu mengisi form ini lagi. Kita bisa langsung deposit dan kita pastikan buktinya juga ada ya. Kalau terjadi gangguan kita bisa kirim bukti tersebut ya melalui di live chat ya. Di sini ada live chatnya ya, di sini ya, bantuan ya. Oke. Nah, di sini ada bantuan ya kalau ada terjadi gangguan ya. Jadi buktinya saya sarankan disimpan ya, atau di screenshot dulu ya. Nah, kemudian setelah kita deposit kita sudah masuk ke akun Indodax kita. Nah, di sini ada kita ingin membeli salah satu aset digital ya, aset currency ya. Kita mau pilih ya, misalnya kita mau beli apa ya, kita tinggal pilih. Di sini ada BTC, TEN, ada banyak macamnya ya. Kebetulan di sini saya sering transaksi menggunakan Dogecoin ya. Nih, saya klik Dogecoin. Ya. Oke. Kita lanjut kembali ya. Di sini kalau saldo yang IDR yang tadi kita depositkan sudah berada di Indodax, maka saldo ini akan muncul ya. Akan muncul dan kita bisa transaksi membeli
aset yang kita inginkan ya. Nah, setelah kita pilih salah satu aset, di sini ada, kita scroll ya, di sini ada beli Dogecoin ya. Kemudian di bawahnya ada jual Dogecoin ya. Nah, di sini kalau kita misalkan akan beli, kita akan beli 100.000 IDR ya. Kita klik ya di sini kolomnya 100.000. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk beli instan atau mengikuti market ya. Kalau kita mengikuti market berarti kan di sini ada limit market ya. Jadi kita tinggal klik beli Doge ya, tapi tidak bisa langsung karena kita mengikuti limit. Jadi kita mengikuti harga yang di market ya. Tapi kalau kita ingin instan, kita beli langsung jadi aset atau Dogecoin, kita pilih yang market instan ya. Kalau kita ingin membeli ya, kita pilih ini ya, kita masukkan nominal, kemudian kita pilih ini ya, market instan sampai seperti ini ya, kita pindah. Nah, kemudian di sini ada nilai hitung, estimasi ya, ada estimasi atau nilai hitung. Sini ya, kita bisa klik dulu dapat berapa aset kita. Nah, sini akan muncul ya. Kita beli 100.000 DR akan muncul sebesar 2.492 Dogecoin ya. Nah, kemudian kalau kita ingin beli instan, kita tinggal klik beli ya. Kita tinggal klik beli, nanti otomatis langsung ya, langsung saldo kita akan bertambah ya di sini ya, Dogecoin ya, contoh seperti ini ya. Otomatis langsung seperti ini tanpa menunggu ya, karena kita beli secara instan ya. Ini salah satu kita ingin membeli Dogecoin secara instan ya. Kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin menjual ya. Nah, contoh ya, kita scroll ke bawah lagi, sini ada jual Doge ya. Di sini pun juga ada yang namanya limit atau instan ya. Kalau kita ingin pasang limit berarti kita ingin menentukan harga ya. Ketika nanti harga sudah sesuai, dia akan terotomatis ya menjadi IDR. Tapi kalau kita ingin menjual secara instan, kita jual langsung jadi IDR ya. Kita tinggal pilih market atau instan ya di sini ya. Di lingkaran ini. Nah, lingkaran ini kita pilih market atau instan ya. Nah, kemudian di sini kita akan jual berapa Dogecoinnya ya. Kalau kita mau pakai persentase juga bisa ya di sini ya. Di panah ini di sini ya, kita juga bisa ya. Kalau kita mau isi juga bisa ya. Nah, misalnya kita di sini mau jual 100% ya. Karena kita pakai instan, kita hitung estimasinya dapat berapa. Nah, saya akan mendapatkan nilai sebesar 121.000 ya, sekitaran itu ya, 121.445 ya. Kita tinggal klik jual Dogecoin, maka akan otomatis langsung menjadi IDR ya. Jadi itu salah satu bagaimana kita mulai dari deposit IDR koin Dodak, bagaimana kita membeli aset digital cryptocurrency yang berada di Indodax, dan bagaimana kita cara menjualnya ya. Dan kemudian setelah kita menjual aset tersebut, maka kita pastinya ingin menjadikan IDR-nya kembali ya. Bagaimana caranya ya? Caranya kita scroll ya. Kalau sudah menjadi IDR, kita akan diarahkan di sini seperti tadi ya. Kalau kita ingin ke menu wallet bisa, ke marketplace juga bisa ya. Sama saja ya, nanti arahnya sama saja. Nah, di sini akan ada yang namanya deposit atau withdraw IDR ya, seperti yang tadi saya arahkan. Nah, kalau kita ke wallet sama nanti ya.
kita tinggal lihat IDR-nya. Nanti di sini ada nominal saldonya ya. Nah, kemudian di sini kita klik deposit withdraw ya. Dan saya sarankan itu harus sesuai data kita ya, data kita atau rekening bank kita ya. Jadi harus benar-benar valid ya, data yang kita informasikan kepada pihak Indodax harus benar-benar valid ya. Karena kalau kita deposit tidak sesuai akun kita melalui rekening orang, tidak akan bisa masuk. Kemudian juga kita akan tarik ke IDR atau kita akan menjadikan IDR ke rekening orang lain pun juga tidak akan bisa. Jadi harus sesuai dengan rekening yang berada di profil Indodax ini ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba tarik ya. Seperti ini, kita diarahkan untuk tarik rupiah ya. Oke, kita klik tarik rupiah. Nah, di sini di kolom pertama kita akan tentukan jumlah penarikannya ya. Misalnya kita akan tarik sebesar 100.000 ya. Di sini ada biaya SMS ya. Kalau kita tidak menggunakan GA itu biasanya akan ada biaya SMS sebesar 500.000 dan biaya penarikan sebesar Rp500 dan biaya penarikannya sebesar Rp25.000. Jadi terima bersih kita sebesar Rp74.500 ya. Nah, terus kemudian kalau kita transaksinya itu di atas 3 juta, itu fee-nya itu hanya 0,5% ya. Fee-nya hanya 0,5% ya. Contoh ini ya. Contoh kita akan tarik 3 juta. Ini fee-nya hanya sekitar 0,5%. Jadi transaksi di bawah 3 juta itu kita kena biaya ya. Kena biaya itu penarikan 25.000. Kemudian biaya SMS kalau tidak menggunakan atau tanpa GA itu Rp500 ya. Tapi kalau di atas 3 juta penarikannya kita hanya dikenakan biaya SMS Rp500 ya kalau tanpa GA, dan biaya penarikannya itu hanya sebesar 0,5% ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya akun penarikan. Nah, ini yang saya maksud ya. Akun penarikan ini harus sesuai rekening yang kita daftarkan di Indodax ya. Yang transaksi pertama kali ya, istilahnya transaksi pertama kali dan sesuai data kita ya. Di sini kita tinggal pilih ya, ada rekening apa yang mau kita tarik ya. Di sini kebetulan nama saya semua ya. Tuh, nama saya semua ya. Jadi kita tinggal pilih. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita memilih rekeningnya, kita pilih konfirmasi PIN SMS ya. Nanti akan diarahkan untuk mengisi PIN SMS setelah kita mendapat PIN dari SMS ya, di kolom PIN SMS ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan terotomatis ya, kita akan klik konfirmasi oke, kirim ya. Dan jangan lupa untuk kita cek di email kita yang kita daftarkan di Indodax ya, karena setelah kita mengirim konfirmasi PIN SMS, kita akan diarahkan untuk mengecek email ya. Jadi kita untuk mengonfirmasikan melalui email ya. Kalau tidak dikonfirmasi tidak akan berhasil ya. Maka dari itu nomor yang harus kita daftarkan untuk membuat Indodax itu harus yang aktif, dan juga emailnya harus yang aktif ya. Oke. Itu salah satu tutorial saya bagaimana cara kita deposit IDR ke Indodax ya, rupiah ke Indodax, dan bagaimana cara kita membeli aset kripto, dan bagaimana juga cara kita menjual aset kripto kita yang berada di Indodax ya. Dan sekian tutorial dari saya ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, untuk like, subscribe, komen, dan share video ini, dan semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.